Kamu tentunya pernah membantu ibu atau bapakmu memasak di dapur. Pada saat memasak, ujung spatula akan terasa panas walau ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya perpindahan kalor dari objek panas yang disentuh oleh spatula ke spatulanya itu sendiri. Jadi, apa itu perpindahan kalor? Mari kita simak pembahasannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Simur dari kelas 11 IPA 2. Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video ini, kita akan belajar materi mengenai kalor dan perpindahannya, yang mencakup kompetensi dasar yaitu 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu pada manusia dan hewan. Dan KD 4.4 yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Ada baiknya sebelum kita masuk pada materi berikut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi perpindahan kalor, mari kita bahas tentang pengertian kalor dan perpindahannya. Nah, di awal video tadi kita sudah sedikit menyinggung nih tentang kalor dan perpindahannya. Kalor adalah salah satu bentuk energi berupa panas yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Mudahnya, energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Kalor adalah salah satu dari besaran yang pasti tentunya memiliki satuan. Apa itu satuan kalor? Sebagai bentuk energi, dalam satuan internasional, kalor mempunyai satuan joule. Satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah sebagai berikut teman-teman. Q sebagai banyaknya kalor dengan satuan Joule sama dengan C kecil atau kalor jenis zat dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. M kecil adalah massa dengan satuan kilogram dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Atau juga bisa disebut T1 dikurang T2. Nah, dalam rumus ini teman-teman dapat disimpulkan bahwasannya kalor berbanding lurus atau sebanding dengan kenaikan suhu. Dan kalor jenis, zat, dan massa itu tetap. Setelah kita mengetahui pengertian dari kalor, kita akan mempelajari mengenai perpindahan kalor. Perpindahan panas atau juga dikenal sebagai perpindahan kalor adalah berpindahnya kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Perpindahan ini mengakibatkan terjadinya percampuran suhu dari kedua benda tersebut. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi atau hantaran merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, dan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Konveksi
atau aliran adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Konveksi merupakan proses ketika panas dari satu tempat ke tempat lain dipindahkan melalui gerak gas atau zat cair yang mengandung panas itu sendiri secara besar-besaran. Konveksi umumnya terjadi pada fluida atau zat yang dapat mengalir, seperti zat cair dan gas. Perpindahan kalor secara konveksi disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Permukaan yang mempunyai muatan panas lebih tinggi akan mengalirkan panasnya ke permukaan yang lebih rendah. Perpindahan panas secara radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan medium. Dalam ruang hampa, tidak ada materi yang memindahkan panas secara konduksi dan konveksi. Contohnya, panas matahari bisa sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa di luar angkasa. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Nah, tadi itu merupakan pengertian umum dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Banyaknya kalor yang berpindah melalui dinding selama selang waktu dinyatakan sebagai berikut. H sama dengan Q per T kecil atau H sama dengan K kecil kali A besar kali delta T per L besar. Dengan keterangan Q adalah kalor, K adalah konduktivitas termal, A besar adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu, L besar adalah panjang, H besar adalah laju perpindahan kalor, dan T kecil adalah waktu. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Ada dua jenis konveksi, yaitu konveksi alamiah dan konveksi paksa. Pada konveksi alamiah, pergerakan fluida terjadi akibat perbedaan massa jenis. Adapun pada konveksi paksa, fluida yang telah dipanasi langsung diarahkan ke tujuannya oleh sebuah peniup atau blower atau pompa. Contoh konveksi paksa antara lain sistem pendingin mobil dan pengering rambut atau hair dryer. Persamaan laju kalor yang mengalir adalah sebagai berikut. H sama dengan Q per T kecil atau H kecil kali A besar kali delta T. Dengan keterangan Q adalah kalor, A besar adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu, H besar adalah laju perpindahan kalor, H kecil adalah tetapan konveksi, dan T kecil adalah waktu. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1897, Joseph Stefan melakukan pengukuran daya total yang dipancarkan oleh benda hitam sempurna. Dia menyatakan bahwa daya total itu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. 5 tahun kemudian, Ludwig Boltzmann menurunkan hubungan yang sama. Persamaan yang didapat dari hubungan ini dikenal sebagai hukum Stefan Boltzmann yang berbunyi energi yang dipancarkan oleh suhu permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Dan ditulis sebagai berikut. H sama dengan Q besar per T kecil sama dengan sigma kali A besar kali T besar pangkat 4. Dengan keterangan Q adalah kalor, A besar adalah luas penampang, T besar adalah suhu benda, H adalah laju perpindahan kalor, T kecil adalah waktu, dan sigma yang dikenal sebagai tetapan Stefan Boltzmann yang mempunyai nilai
5,67 kali 10 pangkat min 8 W per M pangkat 2 K pangkat 4. Karena tidak semua benda dianggap sebagai permukaan benda hitam sempurna, maka persamaan Stephen Boltzmann untuk semua jenis permukaan benda dapat ditulis sebagai berikut. H sama dengan Q per T besar sama dengan E kali sigma kali A besar kali T besar pangkat 4. Dengan E adalah koefisien yang disebut emisivitas yang nilainya di antara 0 dan 1 serta bergantung pada jenis zat dan keadaan permukaan. Untuk benda hitam sempurna, E sama dengan 1. Setelah kita memahami materi barusan, yuk kita berlatih soal berikut teman-teman agar kita lebih menguasai materi kalor dan perpindahannya. Yang pertama, apa saja manfaat perpindahan kalor secara konveksi bagi kehidupan manusia? Ayo teman-teman, apa ya manfaatnya? Ada macam-macam manfaat perpindahan kalor secara konveksi bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya angin darat dan angin laut. Konveksi panas memungkinkan terjadinya angin darat dan angin laut yang berguna bagi para nelayan. Selain pembentukan angin darat dan angin laut, konveksi udara di atmosfer juga bertanggung jawab atas pembentukan awan dan badai petir dan berguna sebagai sirkulasi panas tubuh. Yang kedua, air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanaskan hingga mendidih. Jika kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan dan nyatakan dalam satuan Joule. Ayo teman-teman, berapa ya jumlah kalornya? Jawabannya adalah 33.600 Joule. Nih teman-teman, kenapa bisa begitu ya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Diketahui massa sama dengan 100 gram atau 0,1 kg. Kalor jenisnya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu benda 1 adalah 20 derajat Celcius dan suhu benda 2 adalah 100 derajat Celcius. Maka kita mendapatkan rumus Q sama dengan 0,1 dikali 4.200 dikali kurung 100 kurang 20. Maka dari perkalian tersebut akan didapatkan Q sama dengan 420 dikali 80. Maka didapatkan jumlah kalornya adalah 33.600 Joule. Nah, tadi itu merupakan pembahasan mengenai materi kalor dan perpindahannya nih teman-teman. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kalor adalah perpindahan energi dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Dan perpindahan kalor terbagi menjadi 3 jenis nih teman-teman, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan pada kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah menyimak video berikut ya teman-teman. Jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.